Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supandi dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai perencanaan tata ruang kantor. Setiap pegawai tentu memerlukan tempat untuk bekerja. Salah satu sarana perkantoran yang perlu dikelola adalah ruangan untuk bekerja. Tatanan tempat kerja menentukan lancar tidaknya kegiatan kantor, mempengaruhi kenyamanan bekerja. Tatanan tempat kerja yang baik akan mendukung penyelesaian pekerjaan kantor sebagaimana mestinya. Dalam sehari atau selama 24 jam, pada umumnya manusia mengalokasikan waktu untuk bekerja itu sekitar 8 jam dalam sehari. Sepertiga dari seluruh waktu dalam sehari dihabiskan untuk bekerja di kantor. Mengingat bahwa waktu yang dialokasikan untuk bekerja di kantor cukup besar, sudah semestinya masalah kenyamanan dalam bekerja perlu dipertimbangkan dalam penataan ruang dan lingkungan kantor. Ada kalanya kantor memerlukan tenaga arsitek untuk merancang, tetapi pegawai sebagai pengguna tata ruang di lingkungan kantor perlu dilibatkan dalam perencanaannya, karena merekalah yang paling mengetahui apa yang baik yang dibutuhkan oleh bagiannya masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian tata ruang kantor menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut tata ruang kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan ruang dan tentang penggunaan secara terperinci dari ruang. Ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Yang selanjutnya, menurut Haryadi, tata ruang kantor adalah pengaturan ruang kantor serta penyusunan alat-alat dan perabotan kantor sesuai dengan luas lantai dan ruang kantor yang tersedia untuk memberikan sarana bagi para pegawai. Dan yang ketiga, menurut Mukijat, tata ruang kantor adalah penentuan syarat-syarat ruang dan penggunaan secara terinci daripada ruang ini untuk memberikan susunan perabot dan perlengkapan yang paling praktis yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan kantor. Pada intinya, dari ketiga pengertian ahli tersebut, tata ruang kantor dapat disimpulkan adalah pemanfaatan dan pengaturan ruang kantor sesuai dengan luas yang tersedia untuk memberikan sarana bagi pegawai untuk melaksanakan pekerjaan kantor. Selanjutnya, tujuan perencanaan tata ruang. Yang pertama itu untuk memudahkan pengawasan manajer terhadap para staf yang sedang bekerja. Yang kedua, menggunakan ruangan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis yang besar. Dan yang ketiga, arus kerja yang baik akan mempengaruhi kualitas arus komunikasi. Keempat, memberikan kepuasan dan kenyamanan kerja. Kelima, menyediakan pelayanan yang dibutuhkan pegawai. Keenam, memudahkan setiap gerakan para pegawai dari tempat penyimpanan arsip. Ketujuh, memberikan rasa aman dan keleluasan pribadi. Kedelapan, menciptakan citra dan kesan yang baik bagi para pelanggan dan tamu perusahaan. Dan yang terakhir itu menjauhkan pekerja yang menimbulkan bunyi keras gaduh dan mengganggu dari pekerjaan yang membutuhkan suasana tenang dan membutuhkan konsentrasi tinggi. Selanjutnya adalah bahasan mengenai keuntungan implementasi tata ruang. Yang pertama itu mencegah penghamburan tenaga dan waktu pegawai karena berjalan mondar-mandir yang sebelumnya tidak perlu. Yang kedua itu menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan. Yang ketiga, memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien, yaitu
Suatu luas lantai tertentu dapat dipergunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya. Dan yang keempat, mencegah pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan menemui suatu bagian tertentu. Yang pada intinya bahasan berikutnya yaitu macam tata ruang kantor menurut De Lianggi. Macam kantor yang pertama itu ruang kantor terbuka. Semua aktivitas dilakukan bersama-sama beli beberapa pegawai dalam sebuah ruangan besar yang terbuka yang tidak dipisahkan oleh tembok atau penyekat. Keuntungan tata ruang seperti ini adalah yang pertama, memudahkan perubahan layout ruangan tanpa perlu biaya yang tinggi. Yang kedua, memudahkan komunikasi dan koordinasi kerja antar pegawai. Yang ketiga, menghemat penggunaan penerangan dan peralatan kerja. Keempat, memudahkan penempatan, penggunaan, dan perawatan peralatan kerja. Dan yang terakhir, memudahkan pengawasan. Selanjutnya itu kerugiannya. Yang pertama, sulit melakukan pekerjaan yang bersifat rahasia. Kedua, memerlukan air conditioning untuk mengurangi debu dan mendinginkan udara, serta air cleaner untuk mengurangi bau. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya kebisingan yang mengganggu konsentrasi kerja. Macam ruang yang kedua itu ruang kantor tertutup. Tempat untuk bekerja dipisahkan ke dalam kamar-kamar atau ruangan yang dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Keuntungannya yaitu yang pertama, cocok untuk pekerjaan yang harus terjamin kepentingan, kerahasiaan, dan perusahaan yang berharga. Yang kedua, konsentrasi terhadap pekerjaan dapat lebih mudah. Dan yang ketiga, dapat lebih menghargai tamu. Dan kerugiannya yaitu yang pertama, membutuhkan biaya yang lebih besar untuk memisahkan ruangan, lebih banyak alat komunikasi seperti telepon, intramail, penerangan ventilasi, peralatan kantor, dan pemeliharaannya, dan lain-lain. Yang kedua, mempersulit perubahan layout kantor atau fleksibilitas ruang kurang. Yang ketiga, komunikasi dan koordinasi lebih sulit jika tidak ditunjang oleh alat komunikasi yang memadai. Dan yang terakhir, mempersulit pengawasan. Bahasan selanjutnya adalah asas untuk suatu perencanaan tata ruang yang baik menurut Richard Mutter. Asas yang pertama itu asas jarak terpendek. Tata ruang yang terbaik ialah yang memungkinkan proses penyelesaian suatu pekerjaan menempuh jarak yang sependek-pendeknya. Asas kedua yaitu asas rangkaian kerja. Dengan tidak mengabaikan hal-hal yang khusus, suatu tata ruang yang terbaik ialah yang menempatkan para pegawai dan alat-alat kantor menurut rangkaian yang sejalan dengan urutan-urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan. Asas ketiga yaitu asas penggunaan segenap ruangan. Suatu tata ruang yang terbaik adalah yang mempergunakan sepenuhnya ruang yang ada. Ruang itu tidak hanya yang berupa luas lantai saja atau ruang datar, melainkan juga ruang yang ke atas maupun ke bawah. Selanjutnya itu yang keempat itu asas perubahan susunan tempat kerja. Dengan tidak mengabaikan hal-hal khusus, memungkinkan adanya perubahan atau penyusunan kembali apabila diperlukan tanpa banyak kesulitan dan tidak memakan biaya besar. Asas yang kelima, asas integrasi kegiatan. Tata ruang dan peralatan kantor harus mengintegrasikan kegiatan antara dan interbagian yang ada dalam organisasi. Dan yang keenam itu asas keamanan dan kepuasan kerja bagi pegawai. Tata ruang dan peralatan kantor
harus membuat pegawai dapat bekerja secara aman, nyaman, dan Nah, berikutnya kita akan melihat contoh dari tata ruang kantor seperti yang terlihat dalam PPT. Gambar di samping menunjukkan suatu seksi perusahaan yang bertugas membuat perhitungan, misalnya membuat faktur. Proses membuat faktur tersebut dimulai dengan diterimanya daftar pesanan dari seksi lain. Kepala seksi bertugas membuat catatan-catatan mengenai harganya, potongan yang harus diberikan, asuransi tambahan biaya pengiriman, atau pertanggungan. Lalu diteruskan juru hitung untuk dihitung. Setelah ini selesai perhitungan ini diperiksa oleh juru periksa. Kemudian diteruskan kepada juru tulis untuk diketik. Nah, akhirnya setelah diperiksa oleh juru periksa dan kepalanya, berulah diteruskan kepada juru arsip untuk dikirimkan ke seksi lain. Sedang salinannya disimpan dalam lemari arsip pada gambar kiri karena tata ruang tidak direncanakan sebaik-baiknya. Maka warkat itu harus mondar-mandir secara tidak efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap terjaga, khususnya kesehatan kita sendiri dari pandemi COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan melanjutkan materi, yakni terkait dengan warna, ruang, dan udara. Langsung saja. Setiap pegawai kantor yang memerlukan tempat untuk bekerja, salah satu sarana perkantoran yang perlu dikelola adalah ruangan untuk bekerja. Tatanan tempat kerja akan menentukan lancar atau tidaknya kegiatan kantor, mempengaruhi kenyamanan pekerja. Tatanan tempat kerja ini bisa dibilang baik dan akan mendukung penyelesaian pekerjaan kantor sebagaimana mestinya. Nah, dalam hal ini, menurut De Lianggi tahun 2007 halaman 195 menyatakan bahwa terdapat hal-hal penting yang mempengaruhi efisiensi suatu pekerjaan perkantoran. Yang pertama adalah warna, yang kedua adalah udara, yang ketiga adalah suara. Yang pertama adalah warna. Dilihat di dalam slide PowerPoint menjelaskan bahwasanya terdapat 3 poin penting yang dimana dalam hal ini warna merupakan faktor penting dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi kerja pegawai. Warna mempunyai pengaruh penting terhadap penerangan kantor. Perusahaan dapat menggunakan warna-warna baik itu khususnya yang cerah apabila ingin menghemat biaya penerangan. Penggunaan tata warna dalam kantor akan berpengaruh besar terhadap keadaan psikologis atau perasaan setiap pegawai yang bekerja di dalam kantor. Setiap warna mempunyai pengaruh yang berlainan terhadap orang, atau setiap orang akan menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap warna-warna yang ditunjukkan di dalam kantor. Maka dari itu, menurut De Lianggi tahun 1996 halaman 216 mengatakan bahwa di Indonesia ini yang dilalui garis khatulistiwa dan tergolong beriklim panas, sebaiknya digunakan warna biru, hijau, dan abu-abu agar dapat memberikan kesan yang sejuk untuk para pegawai yang bekerja di dalam kantor.
Selanjutnya, menurut para ahli lainnya, dalam hal ini membedakan tiga warna pokok dalam tata warna di dalam kantor. Yang pertama adalah warna merah. Warna merah adalah warna yang menggambarkan panas dan kegembiraan dalam kegiatan kerja. Bukan berarti menggambarkan panas bahwa kondisi di dalam kantor itu akan terasa panas gitu, sehingga membuat berkeringat atau lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini menimbulkan suatu kegembiraan juga untuk para pekerja ketika sedang bekerja di dalam kantor. Nah, warna merah ini dapat digunakan bagi alat untuk merangsang panca indera dan jiwa agar semangat dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Yang kedua adalah warna kuning. Warna kuning adalah warna yang menggambarkan kehangatan matahari dan berfungsi untuk merangsang mata dan syaraf, sehingga dapat menimbulkan perasaan yang riang gembira dengan melenyapkan perasaan yang tertekan dari pegawai yang bekerja di dalam kantor, yang sehingga pegawai tidak akan stres atau merasa tertekan ketika sedang bekerja. Yang ketiga adalah warna biru. Warna biru sebagai warna dari langit dan samudra yang menggambarkan ketentraman dan keluasan. Warna ini mempunyai pengaruh yaitu mengurangi ketegangan otot-otot tubuh dan tekanan darah. Jadi seolah-olah warna biru ini memberikan kesan bahwa dapat memberikan impact santai kepada para pegawai yang sedang bekerja di dalam kantor, dan sehingga tidak ada dapat mengurangi rasa tertekan ketika sedang bekerja. Nah, dalam hal ini adapun manfaat yang dapat diberikan dari adanya tata warna di ruang kantor. Yang pertama adalah kantor menjadi tampak menyenangkan dan menarik pandangan. Yang kedua, mempunyai akibat yang tidak langsung terhadap efisiensi dan produktivitas pegawai. Yang ketiga adalah mencegah kesilauan akibat cahaya yang berlebihan. Yang keempat adalah memelihara kegembiraan, ketenangan, dan semangat bekerja pegawai. Yang kelima, mengurangi rasa tertekan sehingga pegawai merasa lega dan bebas. Dari kelima hal ini dapat dirasakan secara langsung oleh para pegawai yang bekerja di kantor. Untuk slide selanjutnya itu terdapat tabel ya, yang dimana setiap warna itu memiliki impact atau dampak psikis terhadap pegawai, dan semuanya, dan kalian bisa melihat di tabel tersebut. Lanjut, yang kedua adalah suara. Nah, dalam hal ini untuk mengatasi faktor suara yang dapat mengurangi efisiensi kerja para pegawai, maka diperhatikanlah letak alat-alat yang dianggap berisik atau gaduh, seperti yang telah diterangkan pada pembahasan yang saya sebutkan tadi. Usaha-usaha lain yang dapat dijalankan yakni dengan cara pada langit-langit atau dindingnya itu dikasih ditempel kayak lapisan-lapisan penyerap suara agar mampu meredam suara yang gaduh di dalam kantor, dan sehingga mampu memberikan kenyamanan dan ketenangan untuk pegawai yang sedang bekerja. Nah, dalam hal ini menurut Mukijat tahun 1995 halaman 145 mengatakan bahwa pengaruh suara yang gaduh itu dia ada 3 hal. Yang pertama adalah menimbulkan gangguan mental dan saraf jika tidak dipikirkan dampak dari suara dalam tata ruang kantor. Tentu bahwasanya gangguan dari tiap-tiap suara yang masuk di dalam kantor akan sangat mengganggu kenyamanan dan
ketenangan dari pegawai yang sedang bekerja. Yang kedua, menimbulkan kesulitan berkonsentrasi, mengurangi hasil, meningkatkan kesalahan, menimbulkan kesulitan menggunakan telepon, dan menciptakan lebih banyak ketidakhadiran. Nah, dalam hal ini saya akan berkonsentrasi pada gangguan dari pegawai melalui gangguan dari suara yang akan berdampak kepada kinerja dari pegawai. Nah, ketika suara gaduh tersebut menyertai atau ada gitu di dalam kantor, maka dalam hal ini akan mengganggu konsentrasi dari pegawai yang sedang bekerja, dan sehingga dia akan memiliki tekanan lain, karena tekanannya ini justru lebih kepada gangguan dari suara yang gaduh, dan sehingga dia tidak akan tenang walaupun pegawai tersebut sudah merasa tenang dalam hal warna seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Namun faktor suara pun juga akan berpengaruh kepada tingkat kinerja pegawai. Yang ketiga adalah menambah kelelahan dan mengurangi semangat kerja pegawai. Tentu saja itu akan sangat berpengaruh, khususnya dalam daya semangat kerja dari pegawai, karena dari pegawai tersebut akan berpikiran bahwa ketika kantor di dalam kantornya itu terdapat suara gaduh seperti suara dering telepon atau suara lain sebagainya yang dapat mengganggu pekerjaan. Nah, dalam hal ini akan menimbulkan ketidakefisiensi dalam pekerjaan, atau maksudnya efisiensi perkantoran. Maka dari itu akan berdampak kepada hasil atau kinerja dari pegawai dan yang tidak maksimal gitu. Nah, informasi tambahan bahwasanya suatu cara yang akhir-akhir ini sering dijalankan di luar negeri untuk menambah efisiensi kerja melalui suara, salah satunya melalui suara, yaitu adalah menggunakan musik. Mengapa dengan musik? Dapat dikatakan bahwa dari percobaan-percobaan yang telah terbukti bahwasanya musik yang memiliki alunan yang tenang dan lembut dapat mengurangi ketegangan saraf dan kejenuhan dari pegawai ketika sedang bekerja, dan akan menambahkan atau memberikan kesan yang gembira ketika sedang bekerja. Jelas dong, ketika lagi mendengarkan musiknya itu sifatnya kayak menenangkan jiwa. Jadi seolah-olah pegawai tersebut akan tetap menjaga kestabilan dari kinerja dalam bekerja. Yang ketiga adalah faktor dari udara. Nah, dalam hal ini mengenai faktor udara, yang penting sekali adalah suhu udara dan banyaknya uap air pada udara itu sendiri. Tubuh manusia secara terus-menerus mengeluarkan panas agar dapat hidup terus. Untuk dapat memancarkan panas, itu diperlukan adanya udara di sekelilingnya, yang dimana dapat mempengaruhi suhu tubuh yang lebih rendah daripada suhu badan manusia. Nah, mengenai faktor udara ini, menurut Mukijat tahun 1995 halaman 144 yang mengatakan bahwa AC atau air conditioner dapat mengatur keadaan udara dengan mengawasi suhu, peredaran, kelembapan, dan kebersihan udara. Efisiensi pegawai kantor akan menunjukkan kenaikan rata-rata 20% setelah diberi AC. Nah, udara di Indonesia terlampau panas dan lembab, sehingga orang tidak dapat memancarkan panas dari tubuhnya dengan
sebaik-baiknya. Udara yang panas membuat orang mudah mengantuk, cepat lelah, dan kurang bersemangat. Di Indonesia, nilai kelembapan udaranya berdasarkan penelitian itu rata-rata lebih dari 70%. Nah, dalam hal ini didukung penelitian lainnya yang dimana menurut American Society of Heating and Ventilating Engineering mengatakan bahwa suhu udara yang nyaman bagi sebagian pekerja adalah 25,6 derajat Celcius dengan nilai kelembapan 45%. Hal ini diambil dari perkataan Delianggi tahun 1996 halaman 215. Nah, untuk itu terpenuhinya kualitas dan kuantitas udara yang baik akan memberikan banyak keuntungan bagi kantor, antara lain. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas kerja, yang kedua adalah meningkatkan mutu kerja kantor, yang ketiga adalah menjaga kesehatan pegawai, yang keempat adalah meningkatkan semangat kerja, dan yang kelima adalah menimbulkan kesan yang menyenangkan bagi para tamu. Dan hal ini dapat oleh pegawai rasakan apabila dari ketiga hal faktor dari pengaruh efisiensi pekerjaan, yaitu tentunya melalui kondisi lingkungan fisik di dalam kantornya, yang sudah saya jelaskan, yakni yang pertama adalah warna, yang kedua adalah suara, yang ketiga adalah udara. Nah, ketika ketiga hal tersebut dapat terpenuhi secara baik, maka tentunya akan mendapatkan nilai tambah serta dapat meningkatkan efisiensi serta daya semangat dalam bekerja para pegawai dapat semakin meningkat apabila dalam tiga hal tersebut, baik warna, udara, dan suara, itu dapat terpenuhi dengan baik di dalam kantor. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Maulana. Saya dari kelompok 4. Izinkan saya sedikit menjelaskan tentang mesin perabotan kantor. Di sini saya akan menjelaskan definisi mesin perabotan kantor, jenis-jenis, keuntungan, dan kerugian. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian mesin kantor. Menurut Delianggi, mesin kantor adalah segenap alat yang diperlukan untuk mencatat, mengirim, mengganda, dan mengelola bahan keterangan yang bekerja secara mekanis, elektris, magnetik, atau secara kimiawi. Selanjutnya saya menjelaskan tentang pengertian perabot kantor. Perabot kantor yaitu segala macam barang atau benda kantor yang berfungsi sebagai penunjang terhadap pekerjaan kantor dan sarana kantor yang tidak habis sekali pakai dan bisa digunakan berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang. Serta pada umumnya terbuat dari bahan kayu, besi, ataupun bahan lainnya yang tahan lama. Istilah lain dari perabot kantor adalah pekakas kantor atau office furniture. Selanjutnya di sini ada jenis barang mesin kantor. Di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu mesin ketik, yang kedua mesin dikte, yang ketiga mesin hitung, yang keempat mesin keperluan surat menyurat, yang kelima mesin pengganda, yang keenam mesin komunikasi. Mesin ketik yaitu bisa disebut yang digunakan untuk mengetik naskah surat yang ada. Yang kedua mesin dikte. Mesin dikte itu mesin yang digunakan untuk merekam suatu pesan. Yang ketiga
mesin hitung. Mesin hitung itu yang digunakan untuk suatu perhitungan dalam bentuk angka. Yang keempat, mesin keperluan surat menyurat, yaitu mesin yang digunakan untuk keperluan surat menyurat seperti membuat sampul surat, pelipat surat, dan pemasuk sampul. Yang kelima, mesin pengganda. Mesin pengganda adalah mesin yang digunakan untuk menggandakan suatu warkat. Dan yang terakhir yaitu mesin komunikasi, yaitu mesin yang digunakan untuk melakukan komunikasi. Misalnya seperti komunikasi jarak jauh dengan menggunakan pengirim tulis tangan jarak jauh ataupun telepon pengeras suara. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis barang perabot kantor. Ada beberapa, yaitu meja tulis atau meja kerja, yang kedua kursi, yang ketiga lemari, yang keempat filing kabin, yang kelima yaitu laci kartu. Meja ini biasanya yang dibutuhkan oleh kantor, meja buat bekerja, dan kriterianya yaitu ukuran luas permukaan meja, tinggi ukuran meja. Contohnya seperti meja staf, meja resepsionis, meja direksi, meja rapat, dan meja samping. Yang kedua yaitu kursi. Kursi juga sangat penting bagi kantor. Di sini ada kriteria di Indonesia. Tinggi kursi rata-rata yaitu mungkin sekitar 0,46 meter. Dan contohnya seperti kursi komputer, kursi meeting, kursi eksekutif, kursi tamu, kursi event, sama kursi ergonomis. Yang ketiga lemari. Lemari juga dibutuhkan untuk menyimpan barang penting. Dan di sini ada jenis lemari yang sering digunakan, yaitu kayak lemari warkat. Ukuran lemari ini biasanya besar volumenya antara 0,5 meter per kubik sampai 1 meter per kubik. Lemari rak ukuran sama dengan warkat. Yang keempat yaitu filing kabin, yaitu kegunaannya kayak menyimpan map, file, atau kartu-kartu. Yang kelima laci kartu. Laci kartu ini juga sama seperti filing kabin, tapi ini lebih kecil, dan kegunaannya juga bisa buat menyimpan barang berkas kantor atau file atau dan lain-lainnya. Selanjutnya saya menjelaskan tentang keuntungan mesin kantor. Di sini ada beberapa keuntungan mesin kantor. Salah satunya yang pertama yaitu menghemat tenaga kerja, sehingga sebagian pegawai dapat dipindahkan untuk melakukan pekerjaan yang lain. Yang kedua, bisa menghemat waktu, misalnya dalam membuat daftar gaji. Seperti itu. Yang ketiga, meningkatkan ketelitian dan memperbaiki mutu pekerjaan. Misalnya mesin hitung memberikan ketelitian secara mekanis dan meniadakan kegiatan pemeriksaan. Yang keempat, mengurangi rasa bosan dibandingkan dengan metode-metode seperti metode tertulis lah. Yang kelima yaitu pekerjaan nampak lebih baik. Yang keenam, mencegah adanya penggelapan, misalnya mesin-mesin untuk menulis cek. Yang keenam, mengurangi kelelahan pegawai kantor. Yang terakhir, memberikan informasi yang lebih banyak dan lebih cepat ketimbang waktu sebelumnya kepada manajemen, misalnya dengan menggunakan sebuah komputer ya. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kerugian mesin kantor. Di sini juga ada kerugian mesin kantor ya, buat mesin kantor. Yang pertama yaitu mesin tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang memerlukan kecerdasan tinggi. Yang kedua, tingkat penyusutan beberapa mesin tinggi, misalnya
Misalnya hitung elektronis mengakibatkan mesin-mesin yang cepat menjadi model kuno. Yang ketiga, sulit mendapatkan operator mesin operator mesin yang terlatih atau biaya untuk melatih mereka, terutama operator mesin hitung. Yang keempat, pengaruh terhadap mesin-mesin perkantoran, misalnya penggunaan sebuah mesin komputer dapat mengakibatkan perubahan sistem-sistem perkantoran. Yang kelima, fleksibilitas beberapa metode mesin adalah kurang. Yang keenam, pegawai-pegawai lebih mudah dipindahkan dari bagian yang satu ke bagian yang lain ketimbang beberapa mesin tertentu. Yang ketujuh, suara gaduh dalam kantor kecuali kalau mesin-mesin dipisahkan tempatnya dari pegawai. Selanjutnya, beberapa mesin harganya sangat mahal. Yang terakhir, kesulitan dalam pemeliharaan dan kerusakan mesin.